dari Graveyard, Bullseye dan Tricity akan langsung bersinggungan banget. Terutama kalau gue perhatiin masih pada banyak yang naik pesawat juga. Tapi lo, kenapa baru setengah pilot berjalan sudah mulai melakukan destinasi untuk turun, Pak ya? Wah, cukup berdekatan ya, tapi di lain sisi kita bisa ngeliat juga ada tim 8 yaitu tim SAS yang bakal bertemu dengan tim Onyx dan bakal kontes satu tempat yaitu hangar yang arah di Kota Tua. Wow, udah ada tembak-tembakan juga di sana. Oke, kita bisa lihat di sini SAS Saudara Esport akan merasakan hujan peluru dari arah belakangnya itu Onyx Wizard tentunya ya. Amel pun bakalan merasakan serangan juga dari arah atas. Tayo pun berada di depan. Dimana kalau kita lihat bakal ditolong dulu tapi nggak tetap ketolong. Famas berhasil mendapatkan darah pertama untuk blood dari Wizard tentunya, dimana pun bakal coba dilantakan di sini. Onyx bakalan coba menghantam habis para pemain yang ada di depannya, dimana di sini juga Mang sudah tidak bisa tertolong lagi, berhasil dieksekusi oleh kawan-kawan dan Onyx. Oke, tersisa satu orang yaitu Yamil yang menjadi decoy, menjadi makanan untuk menyelamatkan seorang Mystic. Benar-benar pergerakan dari seorang Onyx, Tayo dan kawan-kawan mematahkan pergerakan yang akan diambil oleh SAS yaitu bergerak ke arah Kota Tua, dimana ketika Wiza memegang Famas ya berhasil meng-knockdown satu orang, udah menjadi satu pukulan mental buat timnya tentunya. Dan yang tersisa di sini adalah Mystic, dimana Mystic juga salah satu support juga, player support yang memang harus diperhitungkan, dan dari segi positioning juga dia beberapa kali cukup melakukan flat play juga. Betul. Jadi ini nggak boleh diremehin, walaupun si Mystic sendiri bisa aja Mystic survive sampai zona berikutnya. Dan kalau kita lihat juga sekarang, ini yang menarik adalah observator mana nih? Observator yang kosong ya? Mana nih penghuninya? Katanya minta didatengin tapi nggak ada observator orang. Iya, betul banget. Tapi di lain sisi kalau kita melihat dari segi pergerakan, udah ada tim yang bakal bertemu di daerah Mil. Kita bisa ngeliat gimana EOG yang looting di daerah Riverside bakal coba naik untuk ke arah Aero. Oh, di mana Aero juga sepertinya udah mulai melakukan setup dan pastinya cukup ketat juga posisinya. Ini bakal jadi satu tantangan tersendiri untuk Alien Update karena emang mereka nih benar-benar anti klimaks banget patannya, Pak. Betul banget, kita bakal menyaksikan gimana IOG Hands di sini udah bakal coba untuk memberikan info buat teman-temannya. Dia udah ngelihat ada seorang Black di sebelah kanan, coba memberikan info kalau ternyata masih ada satu squad full. Bakal langsung dikomit ke depan, bakal coba untuk bergerak sementara satu orang melakukan flanking ke sebelah kanan. Ada Lord di sana. Lord benar-benar menjadi ujung tombak dari timnya untuk menghalang pergerakan dari orang yang mau dikunci di depan yaitu Aero Wolf. Seperti biasa Lord melakukan peranannya, melakukan flanking dari segala arah tentunya. Mungkin dimana udah langsung diledakkan saja barrel oil untuk penyelamatan diri tentunya supaya tidak terjadi ledakan yang tidak diinginkan, dimana udah saling berdekatan satu sama lain, sudah merasakan kehadirannya, eksistensinya pun sudah mulai terasa, firing pun sudah dilakukan oleh seorang Lord tentunya dengan Kar 98. Kunci dari IOG sendiri adalah seorang Lord gak boleh sampai terkena down duluan kalau mereka mau buat posisi mengunci ini berhasil. Dan kuncinya benar-benar ada di Lord yang menggunakan karnya tentunya. Coba untuk melakukan pick up satu orang. Ketika Lord berhasil mendapatkan satu orang dari Aero Wolf, objektif sudah clear dan teman-temannya bakal langsung masuk ke dalam buat ngehajar semuanya. Ini yang paling gue tunggu di fase turnamen major, dimana kalau kita lihat kapan lagi ada perang early atau setup early di daerah Mil, Bang. Yes, benar banget. Biasanya Setup Mil kan early. langsung rush gitu ya. Betul, ini benar-benar melakukan setup dua-duanya, coba saling mengunci dan zona pertama udah keluar, ternyata zonanya ada di tengah-tengah plantation. Ini cukup jarang, tapi di lain sisi kan udah ada fight lagi di sana. Mil pun berhasil dapatkan satu rastis, di mana masih ada Zixia juga dengan Kar 98, tapi di sisi lain harus mulai melakukan inisiasi juga. Saat lagi para pemain dari orang pun mencampur siang dengan dan Odila masih bisa menyelamatkan diri. Deadly dengan segala upayanya mencoba menggunakan dua untuk kepada diri, mana di samping pun sudah ada Pew yang coba memantau pergerakan dari Onyx di sini. Ares di mana Esko banyak depan, sudah melihat satu orang Pew. Gats juga bersama Amek sudah merasakan knockdown dari Onyx. Ares menyisakan satu orang aja. Mampukah Deadly berhasil save the day untuk timnya, dimana kalau kita perhatikan masih ada Lau bersama Zixia juga walaupun sudah kehilangan Rastis. Kali ini menjadi kabar buruk tentunya buat Aura, di mana Lau dan kawan-kawan sudah tiga orang. Tentunya Deadly yang bakal coba untuk kabur. Kalau lu lihat tadi setup yang udah dimiliki sama Aura udah bagus banget sampai akhirnya Piu yang coba buat jalan ke depan harus terknockdown, diduelkan oleh seorang Rainbow di sana dan langsung dieliminasi begitu aja. Event 3 lawan 3 sampai akhirnya ada yang nyusul sampai terknockdown lagi, sampai akhirnya 3 lawan 2 Deadly gak bisa berbuat apa-apa. Deadly dipukul mundur dan coba untuk menyelamatkan placement point. Dan gue suka banget moving dari Onyx Ares ini benar-benar nggak tergesa-gesa untuk fokus komik ngejar
tapi nggak bisa dibaca oleh tim dari First Rider. Dan kita lihat di sini bener aja mereka udah coba untuk ngambil ke kanan tapi nggak bakal kontes kayaknya. Nggak bakal kontes, mereka pun lebih cenderung mencari sisi amannya dulu, dan sepertinya ada UAV juga yang cukup merepotkan untuk Betul. kedua tim, so mereka harus tarik terutama untuk bom itu sendiri. Yap, dan kita bakal melihat di sini gimana dari pergerakan boom sendiri, mereka bakal langsung securing tengah zona, core dari zonanya, di mana Yes. mereka tahu ketika mereka ada di tengah zona, mereka nggak perlu banyak moving untuk masuk ke zona selanjutnya. Ya, tapi mereka harus tetap respect juga atas skater mereka, karena kalau kita perhatiin ini udah mulai saling berdekatan, bahkan Island of God pun sedikit lagi kalau sampai datang ke Sipir sudah mulai boleh notice di sana tidak kosong, Pak. Betul banget, dan lu lihat pergerakan dari Island of God sendiri yang sangat berdekatan dengan Louvre ya, kayak benar-benar mereka coba berjalan ke arah Sipir tadi ketika mau kontes dengan Aero walaupun gak jadi akhirnya, tapi dua-duanya bakal coba bergerak ke arah yang sama juga gitu. Yes. So, kita lihat aja dimana kalau kita perhatikan ini dari Onyx-nya juga mulai main menahan, dan Deadly tidak lari jauh dari Mars Electric yang seharusnya Deadly bisa aja lari ke Sentosa dan lari ke Kota Tua. Betul, dan dia sendiri ngikutin jejak yang dibuat oleh Onyx sendiri, Oh. menjadikan Onyx tank dia Oke. untuk masuk ke zona selanjutnya. Oke, such a good move menurutku, Yes. karena emang ini bisa aja selama Deadly-nya tahu patahan-patahan dan momentum-momentum kapan dia bisa manfaatin titik lengahnya Onyx. Betul banget. Sementara itu kita bakal beralih ke arah Louvre. Di sini kita ngeliat di mana Federa dan ada IOG juga yang udah sadar atas presence dari Louvre. Mereka nggak mau memaksakan untuk kontes ke dalam, mereka benar-benar berputar lagi. Dan sementara Louvre-nya sendiri udah memiliki resource yang amat sangat cukup. Yes. IOG kehilangan sedikit resource ketika mereka nggak bisa ngeratain satu squad di mil dan nggak bisa ambil resource-nya. Artinya dari IOG sendiri mereka nggak bisa makan banyak dan mereka nggak bisa memiliki satu resource yang bisa ngelengkapin mereka masuk ke mid game. Kecuali dari airdrop. Jadi mereka Oke. benar-benar manfaatin semen airdrop doang dengan posisi obstacle dan juga kompon yang kayak gini. Menurut gua IOG itu cukup sulit, tapi dengan catatan dia juga cukup safe sebenarnya. Oke. Ya kan? Jadi memang high risk high reward. Dan Iya. kalau boleh gua sindir lagi sedikit, di sini udah ada plantation yang semakin berdekatan. Ya, kalau gua singgung ke turnamen-turnamen sebelumnya, di mana kita bisa melihat ketika ada zona di sini, zonanya bakal sedikit menarik ke Katulistiwa. Kalau memang Katulistiwa. case-nya sama, itu bakal ada di pertengahan antara Plantation dan juga Katulistiwa. Yes, intinya plantation sama Bima Sakti harusnya masih menjadi bagian dari zona selanjutnya, yang mana akhirnya gue sebenarnya tadi nunggu gimana bos bertemu sama Onyx, tapi kita simpen dulu karena sudah ada firing tentunya ke arah depan dari Dranix, Vendetta, di mana Boom sedikit banyak sudah mulai merasakan peluru-peluru yang datang dari Dranix. Sementara itu sudah mulai kembali disiapkan satu break grenade masuk ke dalam rumah kayu, tentunya cukup sulit juga di media yoga padang, nggak bisa membuat bayangan tertumpul terkenal gitu ya, dan diledakkan sudah mulai lakukan firing setup cepat karena bukan dia satu satunya datang. Oh, Randy di mana mulai cepat Randy maju ke depan satu orang lagi dia dibuka Oh my harga di posisi ke-12. Tapi dari jauh masih ada First Rider yang bakal coba jadi terlatih walaupun Yes. gak cepet. Gue bisa ngeliat gimana tadi Dranix benar-benar memanfaatkan kondisi yang dibuat oleh First Rider dan juga Boom. Yes. Mereka ngeliat lagi ada tembak-tembakan, benar-benar Dranixnya masuk, coba spam granat 2 langsung sekaligus. Ketika udah berhasil mendapatkan satu knockdown-nya, komitnya nggak ditahan-tahan lagi, Yes. langsung dihajar lagi. Yes, dan nice banget dari Darko tadi sempat Yap. menggunakan info box yang mana ini cukup berguna untuk tim mereka untuk memastikan kira-kira zona selanjutnya di mana dan bisa melakukan inisiasi juga di momentum berikutnya ya. Ya, dan kita ngeliat di sini masuk ke zona ketiga, 11 tim, 36 orang yang hidup, temponya bener-bener lambat, Oh. membosankan buat gua. Lumayan jauh dari ekspektasi kita, Yes. di mana sebenarnya format juga sudah mulai berubah dari skill point. Yap. Harusnya ini bisa jadi satu dorongan mental juga buat mereka Ya. untuk main lebih lepas, mengingat ini juga baru match day pertama di fase liga. Oke, dan sekarang kita bakal lihat gimana Darko dan kawan-kawan coba bergerak untuk securing next zone yang Yes. udah mereka baca. Ya. Artinya mereka udah tahu kemana mereka harus bergerak, tapi di depannya udah ada IOG yang lagi coba nyebrang nih. Bukan cuma ada IOG, ada Aerowolf di sampingnya, dan juga sebenarnya ada Boss Esport bersamaan mulai melakukan firing tentunya. Sudah mulai terasa Apollo dan kawan-kawan mulai melakukan inisiasi sepertinya lebih cenderung mengamankan, tapi di sisi lain seperti Igap mendapatkan Black dari Aerowolf. Yes, dari Igap berhasil mendapatkan satu knockdown-nya, tapi nggak mau terlalu terburu-buru tentunya. Masih coba nahan-nahan aja, masih coba untuk lihat-lihatan aja Oh. dari masing-masing tim. Oh, ada Kapten J di sana kalau kita perhatikan sebenarnya
di arah minimap Yap. sudah mulai terlihat, tapi masih tetap fokus dulu untuk sementara ke arah Airwolf karena memang cukup berdekatan. Tadi juga udah ada singgungan baku tembak juga ya kan, dari Airwolf dan juga Bossy Sports. Nah itu dia, Apollo sudah merasakan perihnya damage dari M14 milik Halcyon. Yes, dan kita lihat gimana Mystic yang tersisa sendiri masih coba menyisir samping zona, Yes. coba masuk ke dalam zona juga. Dan kita saksikan di Riverside ini bakal sedikit chaos karena ada 3 tim yang cukup berdekatan. Ada Boss, ada First Rider, ada Onyx juga. Dan ini bakal menjadi kontes untuk Aero dan Boss menurut gua ketika zonanya bergerak. Yes, dan yang menarik juga di sini adalah ketika Onyx sudah mulai masuk dan DG Eternal di sini berhasil paling nggak masuk ke dalam zona berikutnya di daerah radio. Ini jadi keuntungan untuk Aura Deadly yang dari tadi free looting di Yes. zona 2. Betul banget. Dan kita bakal lihat gimana seorang Deadly yang kita tahu dengan berbagai strateginya masuk ke zona-zona selanjutnya, kita bakal saksikan nanti ya. Yes, dan sudah ada pelontar yang didapatkan oleh Bion, di mana Oh. Bion juga sering kali membuat clutch play dengan pelontarnya, Pak. Yes, dan dari Aerowolf udah mulai bergerak juga. Bakal jadi kabar buruk buat First Rider tentunya karena Aerowolf harusnya sudah ngeliat First Rider yang di balik batu. Seperti yang gue bilang, mampus sudah ditembakin begitu aja. Yes, mampu S harus setup position terlebih dahulu, tapi di sisi lain juga udah ada firing langsung ke arah Lovre, di mana Lovre, Kapten J tentunya seperti biasa memberikan inisiasi dan juga vision informasi kepada anak-anak, di mana jadi orang pertama adalah Joker menjadi korbannya dari Kapten J tentunya dengan M14 yang cukup ganas, di mana bakal coba di setup juga perlahan tapi pasti bakalan coba mendekat para pemain dari Ellen of God. Sudah ada Gaflator yang tak terelakkan lagi, coba di gaspro tanpa rem sepertinya, dan zona sepertinya berpihak kepada Louvre King tentunya. Bakal menjadi PR yang cukup panjang buat Boss dan juga Onyx untuk masuk ke zona selanjutnya. Tapi Oh. Jaira harus dipulangkan ke lobby oleh seorang Halcyon. Yes. Cukup sakit damage yang diberikan oleh Halcyon. Oke, sudah ada tembak-tembakan lagi nampaknya. Yes, ini lagi fight yang sepertinya nggak akan terhindarkan antara Ellen of God bersamaan dengan First Raider dan juga Airwolf Pro Team. Tapi balik lagi ya, kalau kita lihat ke arah Kapten J, Kapten J memang salah Yap. satu orang yang sering dikirim sendirian untuk memberikan vision kepada kawan-kawannya gitu ya. Yes, dan udah ada pergerakan juga yang cukup signifikan dari tim-tim yang masih ada di luar zona, coba melakukan pressing lagi. Masih ada Mystic yang tersisa sendirian, nggak mau open fire, dan masih ada Deadly yang udah deket banget masuk ke zona selanjutnya. Oke, ini bakalan menjadi seru banget. Lone survivors kita 2 orang sedikit lagi berhasil mendapatkan zona berikutnya, tapi dengan upaya yang harus diperhitungkan juga, kalau sampai salah perhitungan untuk masuk zona bisa jadi lu malah jadi samsat, Bakal Yes. menjadi makanan tentunya. bakal jadi makanan. Dan Yes. Boss Esport di sini juga harus diperhatikan pergerakannya. Mystic lumayan terancam, dan juga Boss Esport karena ada Airwolf dan juga First Raiders di sini. Dan di sini kita melihat Aerowolf sendiri belum sadar akan presence yang diberikan oleh tim Boss Esport. Boss Nah. Esportnya udah masuk dari belakang, sementara belum ada sama sekali firing yang diberikan oleh tim dari Masih Aerowolf. ngumpet di balik mobil ternyata. Woi, para pemain dari Airwolf cukup tenang, cukup berdiam diri aja, nggak mau membuat moving yang kedengaran. Sampai akhirnya kalau misalnya Darkol benar terculik begitu yang nggak ketolong lagi. Apollo take the point, berhasil mengambil satu poin gol tentunya untuk Boss Titan. Menyisakan pergerakan di mana zona juga udah mulai beriringan masuk perlahan pasti. Raven pun berhasil dapatkan Sixia 13 tentunya. Mulai coba di-carry juga dari Apollo memastikan keadaan baik-baik saja untuk para pemain dari Boss Titan. Sudah ada yang terjatuh lagi dan lagi. Halcyon juga udah dijatuhkan oleh Hand. Masih dipantau terus First Raider Revo. Harus dihabiskan juga di area yang berlawanan bersama dengan Onyx Tayo. Charles pun harus kuat sampai era First Raider harus kuat juga di posisi ke-11. Yes, dan ternyata harus lanjut lagi, zonanya kembali menarik lagi, mengarah ke Louvre. Bukan kabar baik buat IOG, bukan kabar baik buat Boss dan juga Aero. Udah ada fight lagi, Kojak udah cukup sekarang di depan. Oke, teman-teman, di fight kita yang gas depan double barrelnya. Sudah baru mendapatkan satu coba yang menempel nya di samping. Dua pun masih dipasang. Baru Olong Gothic. Menyisakan 2 aja Apollo bersama Divine. 2 masuk lebih lagi dari Boss Titan. Mampu menyelamatkan mereka. Ke poin lebih lanjut. Yang mana artinya kalau kita perhatikan supaya penuh jatuh. Tapi ya robot lebih dulu masuk ke arah lobby. Masih ada Apollo. Sempatkah menolong kawannya? Di mana kalau kita lihat ternyata ada Lord dari Ellen of God yang berhasil mengeksekusi habis para pemain yang habis flash di arah bawah jembatan. Bagus banget pergerakan dari IOG, mereka benar-benar melakukan sandwich ke arah dua tim. Yes. Ada Aerowolf, ada Boss, mereka ngasih pressure, mereka hajar dua-duanya. Ketika fight udah selesai, mereka masuk ke dalam dan selesai
selain Apollo dan Cupa yang tersisa berdua. Sementara kita ngeliat Mystic tadi coba melakukan kill, Yes. gak ketahuan, masih coba untuk masuk. Sementara IOG punya jalan masuk yang cukup aman buat masuk ke zona selanjutnya. Ada obstacle juga di depannya. Alright, dan di sana yang lebih terancam sebenarnya adalah Deadly dari Aura itu sendiri, dan juga udah ada firing hujan peluru menuju ke arah Drake dari Onyx yang mana dijual, beli juga serangannya tentunya oleh Devil dengan M14 ya. Setelah finally Mystic pun harus tereliminasi, puas di posisi 7, udah mulai masuk dalam berikutnya, udah jatuh satu orang, bakal jadi orang kedua ya, bakal jadi orang ketiga, bakal coba di revive, tapi malah jatuh lagi di tengah Tayo aja. Tayo harus puas di posisi ke-6. Sementara kalau kita perhatikan, Dranix mau tidak mau juga harus jalan lagi, tapi paling tidak dia udah mendapatkan destinasi selanjutnya, yang mana ini injakan Rainbow dan juga Lau sekarang. 9 poin Oh. eliminasi by Oh. Dranix dan mungkin bakal bertambah di sini karena Onyx, Lau dan juga Rainbow bakal langsung dikomit begitu aja. Ada Devil yang langsung masuk, Lau udah cukup sekarang terkena down satu orang Devil dari belakang, ada yang ngehajat dan pop-up duluan cukup cepat di sana. Oke, sudah mulai dipantau juga. Lord bakal coba cari cara masuk ke Dranix sampai arah Onyx Karen juga harus di posisi 5. Lord bakalan mencoba mencari kesempatan datang ke arah fight dari Dranix. Oke, datang begitu saja dengan double barrel. Rumput tidak berhasil dapatkan Venom begitu ya di area yang berlawanan. Coba firing dengan aimnya cukup percaya diri untuk mengcover seorang Lord tentunya kawannya, yang mana Lordnya pun sudah tumbang. Iya, udah ada tembakan ke arah IOG, Bion udah knockdown di sana. Dranix berhasil mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi sekali lagi, dan zona bakal dekat banget ke Dranix, bakal gampang banget buat Dranix. They have to stand the ground right here right now, dan IOG berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambah. Tapi kalau kita lihat kali ini dari sepertinya mendominasi di zona mereka. Nah, Longpre harus fight melawan Island of God, di mana Island of God pun harus posisi ketiga, menyisakan kita yang bersama Padar. Padar, mampukah Padar selamat ke zona terakhir? Karena kalau gue lihat di depan sudah Yes. para pemain dari Yes, Dranix. yes, This is yes. it. So this is it, Booyah for Dranix Esports. Wow, Dranix Vendetta berhasil mendapatkan Booyah di game pertama dengan 12 poin eliminasi bahkan lebih. Ini bener-bener gila banget. Yes. Ini gila banget. Lu bisa ngeliat pergerakan dari Dranix sebenarnya nggak cukup banyak, komitnya juga on point banget. Kita bisa ngeliat gimana movement yang digarisin oleh Dranix, bener-bener objektifnya dari objektif ke objektif udah checklist semua. Checklist semua. Jadi Checklist semua. kita masih satu suara ya. Yes. Kalau Dranix dan juga Lufre harus kita akuin saat ini masih yang cukup kuat, apalagi Betul. dari segi fight dengan tempo yang lumayan lama ya. Iya, itu yang gue suka dari Dranix Vendetta ketika mereka ada di panggung ya. Berbeda dengan ketika mereka bermain online, kita Yes. udah melihat gimana mental yang dimilikin sama mereka, commit to commit yang mereka milikin, Yes. objektif to objektif yang bener-bener udah checklist yang mereka lakuin itu udah oke